hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allah. Terima kasih semangatnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita awali pertemuan kita dengan berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan Jalil dipimpin untuk berdoa. Semuanya sebelum belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih yang sudah memimpin doa. Mudah-mudahan dengan doa tadi kalian bisa memahami materi yang akan diajarkan oleh Bapak pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebagai warga negara, kita harus mencintai negara kita, menumbuhkan sifat atau sikap nasionalisme. Maka kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih anak-anak sudah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan duduk di tempat semula. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Bapak akan absen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya, alhamdulillah. Seperti yang sudah kita minggu lalu sampaikan, bahwa pembelajaran kita hari ini memasuki bab 2 dengan tema berbusana muslim dan muslimah sebagai cermin kepribadian dan keindahan diri. Tujuan pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi yang harus kalian kuasai adalah aspeknya ada di layar. Silakan. Yang pertama, menunjukkan perilaku berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Dan yang ketiga, terbiasa berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Apakah kalian kenal dengan sosok foto yang ada di sini? Ada yang tahu? Gali? Tahu? Tidak tahu Pak. Tahu. Ada yang tahu? Tahu. Siapa? Inneke. Oke, ini Inneke Koesherawati ya. Silakan perhatikan bentuk jilbabnya. Ya. Sebelum ke materi selanjutnya, Bapak akan menayangkan sebuah video. Perhatikan baik-baik. Kira-kira apakah busana yang dikenakan oleh model ini sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam? Apakah pakaian yang sudah digunakan oleh model yang Bapak tampilkan tadi sesuai dengan syariat Islam? Sedangkan wanita itu harusnya pakaian hijabnya menutup dada, Pak. Oh gitu? Terima kasih, bagus sekali. Ada lagi? Pendapat yang lain ya, silakan.
Ingrid? Belum pakai kaos kaki ya Pak. Kali. Belum memakai kaos kaki. Ada lagi? Satu penanya lagi? Pendapatnya sangat luar biasa ya, mampu mengidentifikasi busana sesuai dengan syariat Islam. Nah, di dalam Islam, anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui ada 3 jenis pakaian anak Adam. Dalam Islam, yang pertama disebut yuwari sawatikum. Apa itu? Kategorinya adalah pakaian yang hanya menutupi bagian-bagian tertentu saja. Ada nggak kira-kira saat ini orang yang memakai pakaian hanya bagian-bagian tertentu saja? Ada ya? Tidak usah disebutkan. Pasti ada. Yang kedua, namanya risyan. Bagian yang kedua namanya risyan. Apa itu risyan? Yaitu pakaian yang sudah layak untuk manusia, namun dipandang belum sempurna oleh syariat. Ada kira-kira contohnya? Siapa yang bisa memberitahu? Yang kayak gimana? Pakaian sudah layak untuk dipakai, tapi menurut syariat belum. Bisa ya nanti kalian analisis jenis pakaian yang mana kira-kira. Yang ketiga, yang disebut dengan libasut taqwa. Libasut taqwa itu adalah pakaian ketakwaan yang dapat menjaga kehormatan dan kemuliaan. Inilah pakaian yang diharapkan oleh syariat Islam. Lalu bagaimana pakaian yang seperti ini? Kira-kira pakaian yang ada di sini sudah sesuai dengan syariat Islam? Belum. Alasannya apa? Dari sebelah sini? Karena jilbabnya tidak menutupi seluruh dada. Karena jilbabnya tidak menutupi dada. Oke. Kelompok 2 dari Karena masih membentuk lipatan-lipatan. karena masih membentuk lipatan atau lauk tubuhnya. Oke. Kelompok 3, apakah gambar ini sudah sesuai dengan syariat Islam? Bagian tangannya masih ada yang kelihatan. Oke. Kita lanjut. Ini juga sama? Sama ya? Oke. Lalu ini? Yang ini? Beda. Apakah contoh busana muslim yang ini sudah sesuai dengan syariat Islam? Coba dianalisis. Diperhatikan baik-baik dari ujung kepala sampai ujung kaki. Hampir lah Pak. Hampir ya? Ya. Tapi belum sempurna berarti. Ini masuk sempurna. masuk kategori 1, 2 atau 3? Baru ketiga Pak. Yang kedua. Yang kedua itu Bisa. ini termasuk risyan. Oke, baik. Ini termasuk yang keberapa ini kira-kira? Yang pertama, yang kedua, apa yang ketiga? Yang kedua. Yang kedua. Oke, baik. Yang terakhir. Yang ini sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum? Sudah. Oke, kalau begitu, kita lihat apa sih sebenarnya makna aurat itu. Jadi aurat itu menurut bahasa artinya ada 3. Ya. Pertama itu malu, yang kedua itu aib, dan yang ketiga adalah huruf. Itu makna aurat. Sedangkan aurat sendiri berasal dari kata awira. Apa itu awira? Yang artinya berperasaan secara umum. Kata ini memberikan arti tidak baik. Kalau kita sebagai seorang Islam, seharusnya ya tubuh kita, bagian aurat kita apabila terlihat oleh yang bukan muhrim, maka kita akan merasa malu, merasa aib kita terlihat, dan itu adalah bagian terburuk dari badan kita. Menurut istilah dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah termasuk laki-laki? Ya. Laki-laki termasuk nggak? Ya. Termasuk.
Ingat, jilbab dan berbusana muslim itu beda konteks. Apa yang disebut dengan jilbab? Jilbab adalah pakaian yang ukurannya itu longgar. Longgar, kemudian menutup seluruh tubuh. Ini syaratnya. Itu nama syaratnya jilbab. Kemudian apa yang kelihatan hanya muka dan kedua telapak. Itu yang disebut dengan jilbab. Nah, ini adalah perintah menutup aurat. Ada di dalam Al-Quran, Quran surat Al-Ahzab 33 dan Quran surat An-Nur ayat 31. Silahkan dibuka Al-Qurannya. Baik, Bapak tadi sudah membagi kelompoknya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan kalian untuk berdiskusi apa yang harus kalian temukan. Ini materinya Bapak kasih di sini. Silakan kelompok 1, Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengumpulkan apa yang kalian temukan di LKPD itu. Silakan, nanti kalian akan mempresentasikan masing-masing kelompok hasil temuan kalian. Oke, Bapak akan mulai dari kelompok 1. Silakan. Jadi untuk kelompok 1 itu materi diskusinya ada 2. Yang pertama, meneliti secara lebih mendalam pemahaman Quran surat Al-Ahzab ayat 59 dan Quran surat An-Nur ayat 31 tentang berbusana muslim dan muslimah. Hikmah lain adalah agar mereka tidak diganggu, karena dengan mengenakan jilbab orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mukminah yang baik. Sudah cukup? Oke, kasih tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa. Kita beralih ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Dari kelompok 2 sendiri menganalisis ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam itu mulai dari menutup aurat, memakai kaos kaki bagi wanita, dan memanjangkan pakaian atau jilbab dan menjaga pandangannya. Masa malu dan keimanan selalu bergandengan kedua-duanya. Jika salah satunya diangkat, maka akan terangkat keduanya. Dari hadis Sahih berdasarkan syarah Syekh Al-Albani dalam kitab Abdul. Oke, terima kasih. Luar biasa ya. Mantap sekali jawabannya. Kita beralih ke kelompok 3. Silakan hasil analisnya. Dari hasil diskusi kelompok 3, yang pertama yaitu ada makna yang terkandung dalam surat Al-Ahzab dan An-Nur. Makna yang terkandung dalam surat Al-Ahzab sendiri yaitu perintah untuk menutup jilbab ke seluruh tubuh agar mudah dikenali dan tidak diganggu. Sedangkan untuk surat An-Nur sendiri, makna yang terkandung yaitu perintah untuk menjaga pandangan dan menjaga aurat dan menutupkan hijab di seluruh tubuh, dan janganlah mengumbar aurat kepada muka muhrim, dan tidak menampakkan pandangan kepada muka muhrim. Terima kasih Bapak ucapkan kepada kalian semua yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kalian masing-masing. Selanjutnya, antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain saling memberikan pertanyaan dan jawaban. Siapa yang mau bertanya? Saya, Pak. Oh, silakan kalian kelompok 3 mau bertanya ke kelompok mana? Kelompok 1, Pak. Ya, silakan. Pertanyaan dari saya, tren saat ini wanita itu banyak yang berhijab tapi tidak menutup dada, menggunakan celana yang ketat dan baju yang tidak menutup umur. Menurut Islam itu dikatakan menutup aurat atau tidak? Menurut saya, memakai pakaian-pakaian seperti itu masih belum bisa menurut ajaran Islam. Kelompok ini mau menambahkan? Mau menjawab pertanyaannya? Kelompok 2. Kelompok 2, silakan. Saya ingin bertanya, batas aurat pada laki-laki itu apa saja? Izin menjawab. Ya, silakan nanti. Batas aurat laki-laki itu dari pusar sampai lutut. Dari pusat sampai lutut. Iya. Oke, ada yang mau menjawab lagi? Cukup? Sudah sampai itu? Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Yang belum mendapat kebagian apa pertanyaan?
kelompok 2 mau bertanya ke kelompok mana? Kelompok 3. Kelompok 3. Ya, silakan nanti. Menurut pandangan Islam itu, apakah menggunakan cadar itu wajib? Menurut saya pribadi, menutup cadar itu tidak wajib. Karena menutup pengertian aurat perempuan sendiri itu menutup hijab dari ujung kepala sampai ujung mata kaki kecuali telapak tangan, dan muka itu tidak wajib untuk ditutupi. Terima kasih Samia sudah menjawab pertanyaan dari Ati. Apakah ada yang menanggapi lagi? Cukup, Tidak Pak. ada? Cukup? Baik, kalau cukup, lantas begini. Setelah memakai jilbab, apa yang semestinya kita lakukan sebagai pribadi seorang muslim? Yang pertama, ya perhatikan di slide, apa yang seharusnya sikap kita setelah memakai jilbab. Kadang-kadang ada sebagian orang, buat apa sih kalian berjilbab sementara kelakuanmu masih buruk? Ya, itu juga pernyataan yang salah. Jadi setelah kita memakai jilbab, maka yang pertama adalah sopan, santun, dan ramah. Ya. Kemudian kita pasti nggak kira-kira ketika kita memakai jilbab tidak sopan, kemudian tidak senonoh dan lain sebagainya. Ya, seharusnya cermin orang yang memakai jilbab itu adalah pertama adalah sopan, santun, dan ramah. Yang kedua, jujur dan amanah. Ya, kalau kita sudah memperbaiki anggota badan kita dengan menutup aurat kita, maka kita dianjurkan untuk jujur dan amanah. Ya, yang ketiga gemar beribadah, yang keempat senang dan ikhlas menolong sesama, dan yang terakhir menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Setelah memakai jilbab, apa yang semestinya kita lakukan sebagai pribadi seorang muslim? Setelah kita memakai jilbab, maka yang pertama adalah sopan, santun, dan ramah. Yang kedua, jujur dan amanah. Ya. Yang ketiga gemar beribadah, yang keempat senang dan ikhlas menolong sesama, dan yang terakhir menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Untuk mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Pak. Ya, silakan. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini itu kita harus menutup aurat sendiri, yaitu kita tuh harus menjaga diri kita, dan yang kedua yaitu kita harus menggunakan jilbab, dan di sana muslimah jilbab sendiri itu menggunakan pakaian yang longgar dan menutupi seluruh tubuh. Cukup, baiklah anak-anakku sekalian. Terima kasih untuk pertemuan kali ini. Dengan bersama-sama